Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Pak Afgan. Sama-sama Pak Fakhrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid, Bapak Muhammad Rian STP MSI selaku penguji yang saya hormati, Pak Riyad Afgan SPSI MSI selaku host dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah yang saya hormati, Ibu Mentor Ibu Haja Hartin, Ibu Haja Artini SPD MPD yang saya hormati. Mohon maaf kalau saya salah menyebut namanya Ibu Mentor. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini sesuai dengan rencana awal kita akan menggelar seminar rancangan aktualisasi Latsar Kota Palu angkatan 79. Ini agak lumayan ini Pak penguji, ada 11 yang terjadwal ini. Biasanya 8, 9, paling tinggi 10. Hari ini 11. Baik, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, maka paparan sesi pertama ini saya ingin mengingatkan kepada Ibu Lili, waktu kita relatif terbatas. Paparan ini tidak lebih dari 10 menit. Nanti 10 menit berikutnya akan dimanfaatkan oleh Ibu Mentor untuk penguatan. Kemudian sisanya 25 menit akan dimanfaatkan oleh Bapak penguji. Baik, Ibu Yuli sudah siap? Ibu Lili sudah siap? Siap, sudah Pak. siap? Ya, baik. Karena forum ini sudah dihadiri penguji, coach, mentor, dan presenter, maka dinyatakan quorum. Untuk itu kita mulai. Kepada Ibu Lili, disilakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rian SPP MSI selaku penguji. Yang terhormat Bapak Haji Bahrun MSI selaku coach dan moderator. Yang terhormat Haja Artini SPD MPD selaku mentor, dan yang terhormat Bapak Riyad Afgan SPSI MPSI selaku host hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan rancangan aktualisasi saya. Boleh saya izin share screen, Pak? Ya, silakan. Silakan. Pak, sudah bisa dilihat tampilannya? Ya, sudah. Terima kasih Pak. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengawasan Belajar dari Rumah atau PDR oleh Guru dan Orang Tua melalui Buku Kontrol Siswa. Setelah melakukan observasi Pak, saya menemukan ada 5 isu yang terdapat di unit kerja saya. Kemudian saya berkonsultasi dengan mentor dan berdiskusi dengan teman guru rekan sejawat. Maka kemudian saya mengambil validasi isu menggunakan APKL. 5 isunya yaitu yang pertama rendahnya pemahaman konsep penjumlahan siswa pada pembelajaran matematika di kelas 1 SDN 2 kali C. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran kontekstual sebagai implementasi kurikulum 2013 di SDN 2 kali C. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan TIK atau MS Word oleh guru dalam pembuatan soal. Yang keempat, belum optimalnya pengawasan guru dan orang tua pada kegiatan belajar siswa di rumah selama masa pandemi. Dan yang terakhir, kurangnya disiplin siswa SDN 2 kali C pada waktu mengumpulkan tugas. Setelah divalidasi menggunakan APKL, didapatlah isu utama atau core isu, yaitu belum optimalnya pengawasan guru dan orang tua pada kegiatan belajar siswa di rumah selama masa pandemi dengan skor APKL 20. Kemudian saya menentukan penyebabnya Pak dengan diagram fishbone. Terdapat
4 penyebab yang menyebabkan isu-isu terjadi. Yang pertama domain antar manusia, yaitu terbatasnya waktu guru dan orang tua. Kedua metode, yaitu kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Yang ketiga material, alat, itu kurang optimalnya media penghubung antara orang tua dan guru dalam mengawasi kegiatan belajar siswa di rumah. Yang terakhir environment atau lingkungan, yaitu lingkungan rumah kurang mendukung untuk kegiatan belajar yang optimal. Setelah mendapatkan penyebabnya, saya menganalisis lagi faktor penyebab untuk mencari faktor penyebab utama dengan berkonsultasi sekali lagi dengan mentor dan berdiskusi dengan teman-teman sejawat. Didapatlah saya menggunakan validasi USG dari 4 penyebab ini. Didapatlah penyebab utama atau yang paling tinggi skornya di sini, yaitu kurang optimalnya media penghubung antara orang tua dan guru dalam mengawasi kegiatan belajar siswa di rumah. Dari penyebab ini, saya mencari gagasan penyelesaian isu, yaitu membuat buku kontrol siswa. Selanjutnya, saya membuat rancangan aktualisasi, Pak. Ada 5 kegiatan yang saya susun. Yang kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan dengan mentor. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN. Dengan tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi. Hasilnya yaitu tersedianya bahan konsultasi. Dan keterkaitannya dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target, etika publik, terbuka dan sopan. Kemudian tahapan kedua ada konsultasi, hasilnya dukungan oleh mentor, keterkaitan dengan nilai dasar PNS, yaitu kejelasan target dan transparan, nasionalisme kerakyatan, etika publik ada jujur, terbuka, sopan, dan bersikap hormat, komitmen mutu ada orientasi mutu. Tahapan yang ketiga yaitu diskusi dengan teman guru lainnya. Hasilnya itu mendapat masukan perbaikan keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, transparan, partisipatif, nasionalisme kerakyatan, etika publik terbuka, sopan, dan bersikap hormat. Yang terakhir komitmen mutu yaitu inovatif. Pada kegiatan kedua yaitu membuat buku kontrol siswa. Ini berhubungan dengan sekali lagi manajemen ASN. Tahapan kegiatannya ada 4 tahapan. Yang pertama menentukan indikator kegiatan di dalam buku kontrol siswa. Hasilnya itu tersedianya indikator kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejelasan target. Kemudian etika publik terbuka, komitmen mutu efektif. Tahapan kedua yaitu merancang model buku kontrol siswa. Hasilnya tersedianya rancangan buku kontrol terkaitan dengan nilai PNS, akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, komitmen mutu inovatif, dan berorientasi mutu. Tahapan ketiga mempresentasikan kepada guru dan kepala sekolah. Hasilnya mendapat masukan perbaikan keterkaitan dengan nilai dasar PNS, akuntabilitas, transparan, dan partisipatif, nasionalisme kerakyatan. Yang ketiga etika publik terbuka, sopan, dan bersikap sopan. Tahapan terakhir yaitu menggandakan buku kontrol siswa yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Hasilnya adalah buku kontrol siswa tergandakan keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab, dan anti korupsi yaitu jujur. Kemudian untuk kegiatan ketiga, saya melakukan sosialisasi kepada orang tua. Kegiatan ini berhubungan dengan Code of Government dan pelayanan publik. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, mengundang orang tua siswa untuk sosialisasi buku kontrol siswa. Hasilnya adalah hadirannya orang tua siswa. Keterkaitan dengan nilai dasar PNS adalah nasionalisme yaitu keadilan dan etika publik, jujur, dan sopan. Tahapan kedua, mensosialisasikan kepada orang tua tentang manfaat buku kontrol siswa. Hasilnya meningkatnya pemahaman orang tua, keterkaitan dengan nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan target, tanggung jawab, dan adil. Nasionalisme berupa persatuan, etika publik tidak diskriminatif dan adil, dan sopan. Komitmen mutu yaitu efektif. Tahapan terakhir menjelaskan kepada orang tua cara mengisi buku kontrol siswa. Hasilnya ada pemahaman orang tua tentang cara mengisi buku kontrol, keterkaitan dengan nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan target, tanggung jawab, dan adil, nasionalisme persatuan, etika
etika publik tidak diskriminatif dan adil juga sopan. Terakhir, komitmen mutu efektif. Kegiatan berikutnya yaitu implementasi. Kegiatan ini berhubungan dengan whole of government dan pelayanan publik. Tahapan kegiatannya yang pertama, mengidentifikasi orang tua penerima buku kontrol siswa. Hasilnya adalah orang tua penerima buku kontrol siswa teridentifikasi. Keterkaitan dengan nilai dasar, akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme keadilan, komitmen mutu berorientasi musik. Tahapan kedua, membagikan buku kontrol siswa ke orang tua. Hasilnya orang tua menerima buku kontrol siswa. Keterkaitan dengan nilai dasar, akuntabilitas, netral, kejelasan target, nasionalisme keadilan, etika publik, tidak diskriminatif dan sopan. Tahapan ketiga, melaksanakan pengawasan siswa belajar di rumah melalui buku kontrol siswa. Hasilnya yaitu terlaksananya penggunaan buku kontrol siswa, keterkaitan dengan nilai dasar PNS, yaitu akuntabilitas berupa kejelasan target, komitmen mutu berorientasi mutu. Tahapan terakhir, mengumpulkan kembali buku kontrol siswa yang telah diisi oleh orang tua. Hasilnya terkumpulnya buku kontrol siswa yang telah diisi orang tua, keterkaitan dengan nilai dasar PNS, akuntabilitas, yaitu netral dan kejelasan target, nasionalisme keadilan, serta etika publik berupa tidak diskriminatif dan sopan. Kegiatan terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan ini berhubungan dengan manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahapan kegiatannya ada 4. Yang pertama, membuat instrumen kuesioner pendapat orang tua terhadap penggunaan buku kontrol siswa. Hasilnya tersedia instrumen kuesioner, keterkaitan dengan nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan target, dan tanggung jawab, dan etika publik yang berupa terbuka. Tahapan kedua, membagikan kuesioner kepada orang tua. Hasilnya orang tua menerima kuesioner, keterkaitan dengan nilai dasar PNS, akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme keadilan, etika publik sopan dan tidak diskriminatif. Tahapan berikutnya yaitu mengumpulkan kuesioner dari orang tua. Hasilnya terkumpulnya kuesioner yang telah diisi oleh orang tua, keterkaitan dengan nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas berupa kejelasan target dan etika publik yaitu sopan. Tahapan terakhir yaitu menganalisis hasil kuesioner. Hasilnya tersedianya hasil analisis keberhasilan kegiatan, keterkaitannya dengan nilai dasar PNS, akuntabilitas yaitu jujur dan tanggung jawab, nasionalisme berupa keadilan, etika publik jujur dan tidak diskriminatif, terakhir komitmen mutu yaitu berorientasi mutu. Sekian paparan rancangan aktualisasi dari saya, Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, makasih banyak Ibu Lili Yulianti. Jangan-jangan Ibu Lili ini latihan di rumah ini pas 10 menit. Baik, Ibu Mentor yang saya hormati, kita sudah simak bersama paparan singkat tentang rancangan aktualisasinya Ibu Lili. Untuk itu, momen hari ini kita gunakan untuk menyempurnakan. Dengan harapan nanti Ibu Lili ketika aktualisasi tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan beliau kebingungan melaksanakan rancangan ini. Untuk itu Ibu Mentor selaku pemilik kewenangan yang lebih luas diberi kesempatan untuk penguatan mungkin juga klarifikasi. Kepada Ibu Mentor dengan hormat disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak tim penilai yang saya hormati, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara agenda ujian latsar guru kami yang bernama Ibu Lili. Untuk isu yang Ibu Lili angkat ini sangat-sangat mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran di SDN 2 Talise, mengingat pada masa pandemi ini anak-anak belajarnya tidak melalui tatap muka, sehingga pembelajaran di rumah ini kalau tidak
dilaksanakan dengan terstruktur yang baik, anak-anak itu tidak mudah memahami apa yang ibu guru berikan. Salah satu cara yang Ibu Lili angkat ini sangat baik, mengingat kemampuan orang tua murid, mohon maaf Pak, khususnya di sekolah kami tidak sama, ada yang mempunyai HP, ada yang tidak. Maka untuk buku penghubung ini sangat bermanfaat, karena tanpa menggunakan WA atau telepon, guru bisa mengetahui latar belakang, kekurangan dan kelebihan anaknya. Ya, jadi semua keluhan orang tua murid ini pada masa pandemi yang tidak punya HP, tidak semua bisa dikeluhkan kepada guru. Tapi dengan adanya buku kontrol seperti ini, apa yang orang tua inginkan, dia bisa mencatat di buku kontrol. Begitu juga guru. Guru rajin juga mengunjungi rumah-rumah siswa. Kebetulan kalau seandainya tidak ketemu, guru bisa menulis di buku kontrol pesan-pesan yang memotivasi siswa dan membuat orang tua murid tahu apa kendala yang dihadapi anaknya di sekolah. Ya. Karena mengingat pada masa pandemi ini, guru tidak semerta-merta hanya memberikan tugas di WA, kemudian secara luring mengambil tugas di sekolah, tetapi di sini guru betul-betul dituntut bagaimana kreativitasnya, bagaimana dia betul-betul itu mencari penyebab mengapa anak saya ini menurun. Misalnya setelah menerima laporan pendidikan menurun, maka di sini guru harus betul-betul kreativitasnya harus tinggi, mencari tahu ya. Jadi untuk untuk guru kami, Ibu Lili, kami menilai memang anaknya kreatif karena selama ini dalam pembelajaran dia menggunakan banyak strategi pembelajaran, terutama membuat buku kontrol ini. Ini salah satu terobosan yang baru. Mudah-mudahan dengan adanya terobosan membuat buku kontrol ini, peningkatan mutu di SD Negeri 2 Talise dan komunikasi antara orang tua dengan guru di SD 2 Talise bisa berjalan dengan baik dan bisa merubah motivasi belajar siswa kita. Karena selama pandemi ini kita tahu bersama bahwa anak-anak itu menurun aktivitas belajarnya. Ya, jadi sama-sama kita ketahui itu. Karena itu tadi kemampuan orang tua murid di rumah itu beda-beda, pendidikannya juga beda-beda. Pendidikan dengan adanya pendidikan beda, jelas selama ini orang tua yang membimbing anaknya, guru juga memantau. Jadi itu saja Pak, barangkali dengan adanya ini insya Allah buku kontrol ini bisa meningkatkan mutu di SD 2 Talise dan bisa diimbaskan ke guru-guru lain selain Ibu Lili. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ibu Haja Artini Ya. SPD NPD. Ibu Lili bisa stop share dulu. Ya, Pak. Izin. Baik, selanjutnya untuk merasionalkan sekaligus mendalami rancangan yang ada kepada Bapak penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Haji Bahrun, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Haja Artini, SPD. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dalam pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Ibu Mentor. Kenapa? Mentor yang paling tahu substansi yang diangkat oleh Ibu Lili. Kalau kami tidak terlalu paham.
Kemudian mentor yang paling tahu situasi kondisi di lapangan saat ini. Bagaimana kegiatan belajar mengajar, bagaimana kalender pendidikan sekarang. Jadi mentor yang paling tahu. Oleh karena itu keberadaan mentor sangat penting dalam pelaksanaan seminar ini. Untuk kami melakukan klarifikasi sehingga pelaksanaan aktualisasi nanti di lapangan oleh Ibu Lili lebih baik. Baik, selanjutnya terima kasih banyak. Di sini ada Pak Afgan yang sudah memfasilitasi kita semua dalam pelaksanaan seminar melalui Zoom meeting ini. Terima kasih banyak Pak Afgan sudah memfasilitasi kami semua. Dan di sini juga ada dari bidang Diklat Kota Palu kayaknya. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini. Kemudian yang kami banggakan Ibu Lili Yulianti. Ibu Lili Yulianti ini mengangkat rancangan aktualisasi mengenai peningkatan pengawasan belajar dari rumah oleh guru dan orang tua melalui buku kontrol siswa. Ini keren sekali, luar biasa. Mengantisipasi pandemi, ada buku kontrol, jadi tidak cuma lewat HP, karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, keterbatasan orang tua beda-beda. Ada yang mampu beli HP, ada yang kasih HP anaknya, tapi ada juga tidak seperti itu. Ini keren sekali. Baik, sebelum lanjut ke sana, ada beberapa hal yang ingin sebelumnya kami klarifikasi ke Ibu Mentor. Izin Bu Mentor, bagaimana dengan kalender pendidikan sekarang mengenai kegiatan belajar mengajar di sekolah? Kami takutkan jangan sampai begitu Ibu Lili mau turun aktualisasi, tidak ada muridnya, sementara libur semua, atau seperti apa? Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah kelanjutan, bagaimana ini pandemi? Anak-anak sudah boleh masuk sekolah kah? Atau tunda lagi karena katanya ada varian baru lagi dari COVID ini. Ini luar biasa ini COVID ini. Mudah-mudahan cepat selesai. Baik, silakan Bu Mentor, kami ingin mendengarkan dulu bagaimana kondisi di lapangan. Ya, terima kasih Pak. Untuk mensukseskan ini rancangannya Ibu Lili, kita bersama tahu bahwa untuk bulan Juni ini sampai Juli anak-anak itu masih libur. Ya. Cuma rencana kemarin dari pemerintah mau tatap muka, tapi tatap muka terbatas. Mungkin itu dibagi seat. Tidak semua satu kelas itu bisa hadir di kelas. Kalau muridnya 20 jadi 10-10. Kemudian untuk rancangannya Ibu Lili ini, kalau memang Juli tahun ajaran itu anak-anak sudah bisa masuk, kami siap memfasilitasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dan seandainya pemerintah masih melarang, karena kita tahu bersama ini, kami juga dari pihak sekolah, jangankan pihak sekolah, biar dari dinas Pemda mengatakan bahwa ini sudah bisa tatap muka, tapi kalau orang tua murid juga belum mengizinkan anaknya, Pak, kita belum bisa. Kita pihak sekolah ini siap saja, tapi kalau orang tua murid mengizinkan, kami siap, karena itu ada pernyataan dari tidak semudah yang kita bayangkan, ada pernyataan dari orang tua murid yang kita harus siapkan untuk pembelajaran tatap muka, mengingat pandemi ini belum berlalu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini bisa berlalu, supaya rancangannya Ibu Lili ini bisa kita laksanakan. Seandainya belum, nanti kami berusaha bagaimana, apakah anaknya itu, kan ini pembelajaran tatap muka terbatas, boleh anak tiga orang satu rumah dikunjungi, boleh dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya seperti itu Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Mentor, Bu Haja Artini SPD MPD. Ini luar biasa, Mentor menyampaikan bahwa memang ada tatap muka terbatas, kemudian Juli itu libur. Alhamdulillah kayaknya tidak bersilangan, hanya beberapa hari kita libur, kayaknya bisa aktualisasi kalau seandainya diberikan kebijakan bisa ke sekolah. Tetapi kalau saya artinya saya punya anak sekolah juga, sebenarnya orang tua ini sudah rindu juga anaknya mau dikasih masuk sekolah.
Kenapa? Anak-anak ini kalau dikasih pakai HP atau kasih pakai laptop, hanya setengah jam saja belajarnya. Habis itu nonton YouTube, main TikTok, dan seterusnya. Akhirnya seperti orang tua, sudah kalau bisa kapan sudah ini masuk sekolah. Rindu juga orang tuanya, kapan anak-anak masuk sekolah. Bukan cuma orang tuanya rindu, anak-anaknya juga rindu. Kebetulan anak saya kemarin di Al-Azhar, pembagian raport kemarin, ternyata anak-anaknya juga rindu sekali ketika terima raport sama-sama. Oke, baik, saya lanjut ke Ibu Artini. Mohon maaf, ke Ibu Lili. Bu Lili, ini luar biasa laporannya, sangat lengkap, mulai dari latar belakang sudah menyampaikan data di dalam, terima kasih banyak, data kondisi, kemudian peran orang tua, itu keren sekali latar belakangnya, peraturan-peraturannya juga lengkap, kemudian yang tidak kalah pentingnya di dalam ini sudah dilakukan analisis, tidak mudah melakukan analisis, menggunakan alat APKL, USG, sampai dengan Fishbone, itu keren sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ternyata di laporan ini juga sudah mengaitkan antara isu dengan pembelajaran kita di agenda 3 dan sudah dinarasikan. Saya kehabisan bahan untuk pertanyaan Pak Coach. Ini karena lengkap sekali dia punya laporan. Tetapi ada beberapa yang ingin kami klarifikasi, Bu Lili. Yang pertama, judul. Judul itu biasanya disertai dengan lokus. Tapi ini tidak apa-apa kalau tidak ada lokusnya. Yang penting setelah namanya Ibu Yuli itu ada lokusnya. Lokusnya kita di mana? Di SD berapa? Saya tidak tahu ini di SD berapa ini. Di SDN berapa kalau boleh tahu Bu Lili? Di SDN 2 Talise, Pak. Nah, SDN 2 Talise. Di cover saya tidak bisa melihat ini bahwa kita aktualisasi kita di SDN 2 Talise. Tapi tidak usah disampaikan di judul. Nanti disusun oleh Ibu Lili Yulianti, SDN, langsung sampaikan. Kalau ditaruh di judul, biasanya izin Pak Coach, judulnya itu panjang sekali. Biasa ada fokusnya mau apa, kemudian ditambah lokusnya lagi tambah panjang. Dulu pernah ada cerita, saking panjangnya judul skripsi, itu pengujinya habis baca judulnya Pak, meninggal Pak. Itu menunjukkan bahwa bukan lantaran judulnya panjang, karena memang ajalnya sudah datang. Nah, maksud saya lokusnya tetap disampaikan walaupun tidak di judul, tetapi di cover disampaikan, diperlihatkan. Itu yang pertama. Kemudian Bu Lili, saya ingin penjelasan secara singkat mengenai buku kontrol siswa. Saya belum bisa saya tidak bisa membayangkan bagaimana buku kontrol siswa ini sehingga ada peningkatan pengawasan dari guru dan orang tua. Jelaskan secara singkat, karena yang dalam benak saya kalau dulu di zaman saya, buku kontrol sholat, jadi ditanda tangan Pak Imam dulu. Atau Ramadan punya, yang dia tulis dia punya. Tapi ini buku kontrol ini seperti apa? Secara singkat saja disampaikan ke kami. Terima kasih. Jadi rancangan awal buku kontrol siswa ini, karena saya menarik kesimpulan dari keluhan orang tua, Pak, yang pada dasarnya mereka bingung ketika mendampingi anak belajar di rumah itu saya mau apa. Nah, dari situ saya mencoba merancang. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama poin nilai sikap. Jadi ada beberapa poin yang orang tua bisa nilai di situ. Salah satunya yaitu berdoa sebelum belajar. Itu mungkin poin yang kecil, hal yang kecil, tapi kalau bagi pembelajaran itu sebenarnya penanaman karakter, Pak. Jadi ada poin-poin seperti nilai sikap, kemudian yang kedua ada deskripsi anak belajar di rumah. Seperti apa? Jadi orang tua bisa mencatatkan di situ anaknya ini belajar pelajaran apa dan atau mengerjakan apa. Nah, kemudian di poin terakhir itu ada keluhan orang tua jadi yang bisa disampaikan. Jadi ada space kosong untuk tempat keluhan orang tua, kemudian di bawahnya ada feedback guru, Pak. Nah, dan keluhan orang tua ini harus ditandatangani oleh orang tua. Di bagian atas nanti itu ada hari dan waktu, hari dan tanggal, juga jamnya. Jadi saya berharap dengan adanya buku kontrol ini, walaupun pembelajarannya anak di rumah itu hanya setengah jam, tapi orang tua benar-benar tahu saya harus apa untuk mendampingi anak saya. Begitu, Pak. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kita sudah punya bayangan mengenai buku kontrol ini.
Kemudian buku kontrol ini ditujukan untuk semua kelas kah atau hanya kelas-kelas tertentu, Ibu Lili? Terima kasih Pak. Karena keterbatasan waktu, saya hanya mengambil 2 kelas. 2 kelas di kelas berapa? Dari, kelas 3 dan kelas 4. Oke, kelas 3 dan kelas 4. Karena itu menjadi batasan kita, betul sekali yang disampaikan Ibu Lili, waktu kita terbatas, hanya 1 bulan. Oleh karena itu, kita butuh target, kita butuh batasan. Untuk apa? Supaya terukur. Gampang penguji melihat, oh iya betul, ini sudah di kelas 3 dan 4, sudah diberikan buku kontrol, untuk kedepannya, keberlanjutannya lagi, untuk kelas-kelas berikutnya. Oleh karena itu, di dalam laporan ini juga harus diberi batasan agar terukur. Sampaikan bahwa kita ingin melihat di dalam aktualisasi, rancangan aktualisasi ini hanya 2 kelas. Sampaikan itu di dalam latar belakang, singgung sedikit, kemudian di dalam matriks tabel juga disampaikan untuk kelas berapa. Oke, baik, saya lanjut ke matriks. Persiapan pelaksanaan kegiatan mentor, menyiapkan bahan, konsultasi, diskusi dengan teman guru kelas lainnya. Ini keren sekali tahapan kegiatan ini. Kenapa? Karena dengan menyampaikan ke guru lain, kita bisa mendapatkan masukan saran, sehingga kalau lebih banyak kepala, lebih bagus. Seperti itu. Dan juga biasanya untuk menghindari gap antara guru lama sama guru baru. Ini biasanya di tempat lain, mudah-mudahan di Kota Palu tidak. Ada guru yang mau sekali, guru baru mau kreatif, memunculkan ide-ide baru, tapi tidak didukung oleh temannya, teman-teman guru. Kenapa? Ini guru baru juga tidak pamit-pamit juga sama teman-teman guru-guru baru. Oleh karena itu, kalau bisa guru yang baru juga sampaikan idenya kepada guru-guru lain, minta bantuan ke mereka, minta masukan ke teman-teman guru yang lain. Berikut membuat buku kontrol. Saya kira ini sangat teknis. Ini bagiannya Ibu Lili untuk mengembangkan, kemudian melakukan sosialisasi kepada orang tua. Secara teknis, Bu Lili, untuk sosialisasi kepada orang tua ini bagaimana? Ibu Lili mengunjungi orang atau Ibu Lili yang mengundang orang untuk datang ke satu tempat? Untuk sosialisasinya, saya rencananya itu mengundang orang tua sekolah, tapi dengan batasan. Jadi makanya di rancangan itu saya taruh beberapa hari untuk sosialisasi, karena saya akan membagi jadi beberapa kelompok. Kalau memang tidak tercukupi, saya bisa mengunjungi ke rumah. Baik. Buatkan antisipasi seperti itu. Kalau tidak bisa kita mengumpulkan orang, Ibu Lili langsung yang turun ke lapangan. Terima kasih banyak. Kemudian ada implementasinya. Saya kira cukup. Terakhir di evaluasi. Evaluasi nanti tunjukkan di akhir evaluasi ini bahwa memang ada peningkatan pengawasan belajar dari rumah dengan menggunakan kartu kontrol. Nanti teknik evaluasinya itu bagian dari Ibu Lili, nanti konsultasi ke Ibu mentor untuk teknik evaluasinya. Baik, saya akan sampel 1 buah nilai, 1 atau mungkin 2 buah nilai, apakah nilai ini sudah sesuai atau belum. Jangan sampai nilai yang ada tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Baik, saya ambil di kegiatan terakhir, di kegiatan evaluasi. Di kegiatan evaluasi ini ada nilai nasionalisme. Di kegiatan evaluasi tahapan kedua, memberikan kuesioner kepada orang tua. Di situ ada nilai keadilan dalam konteks nasionalisme. Kenapa melihatnya dalam konteks nasionalisme, Bu Lili? Saya mengambil keterkaitannya dengan nasionalisme pada tahapan evaluasi, keadilan, karena seperti yang disampaikan mentor saya tadi, orang tua siswa itu tidak semuanya sama. Ada yang ekonominya di atas, ada yang kebanyakan sih ekonominya di bawah di sekolah saya. Maka saya tidak boleh memandang dari situ, Pak. Saya harus adil, mau orang tua manapun, saya tetap harus konsisten untuk melayani mereka. Terima kasih. Oke, Bu Lili, dari sekian nilai yang disampaikan di matriks ini, hanya ada 1 nilai anti korupsi. Padahal nilai anti korupsi ini banyak sekali kalau mau digali, banyak keterkaitannya.
jangan sampai terlihat jomplang. Jadi tambahkan nilai anti korupsi di setiap kegiatan. Nanti ada di setiap kegiatan itu ada muncul nilai anti korupsi. Kita menggali lebih dalam lagi untuk nilai anti korupsinya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak. Selamat beraktualisasi Bu Lili. Manage waktu dengan baik. Waktu kita tidak banyak, cuma 1 bulan. 1 bulan itu terbagi lagi mulai dari merencanakan, membuat buku kontrol, sampai dengan terakhir mengevaluasinya. Oleh karena itu, manage waktu dengan baik. Dan tidak kalah penting, yaitu tetap jaga kesehatan. Kalau tidak sehat nanti, walaupun bagus perencanaannya, nanti tidak maksimal dalam pelaksanaan aktualisasinya. Dan yang paling penting, tetap melakukan pembimbingan ke Ibu Mentor, minta masukan saran beliau, kemudian semua progres di lapangan laporkan ke Coach. Saya kira cukup, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi. Mohon kehadiran Ibu Mentor lagi di seminar berikutnya. Baik, terima kasih banyak, kami kembalikan ke Pak Coach. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid selaku penguji. Jadi Ibu Lili ada beberapa catatan ringan ini. Yang pertama Ibu Lili, saya kira tidak terlalu panjang kalau judul ini langsung saja ditambah lokus pada SDN 2 Talise. Kira pingsan pun tidak orang membaca ini. Oh ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Ditambah pada SDN 2 Talise. Jadi nanti di alinea terakhir, di paragraf terakhir, sekaligus ditambahkan 2 itu di latar belakangnya Ibu Lili. Pada bagian akhir halaman 2 itu, pada bagian akhir sekali, karena sudah menyinggung BDR, nah disitulah kesempatan memberi batasan operasionalnya itu, deskriptif BDR itu apa, kemudian langsung batasi kelasnya di situ. Sasaran yang akan ini ada 2 kelas, 3 dan 4. Ya, supaya tidak mengganggu halaman yang lain. Langsung di halaman 2 paling ujung Ibu ya. Ya, Pak. Nah, nanti ini ada pekerjaan lagi buat Ibu Lili dari penguji. Coba didalami ulang itu nilai anti korupsi. Kelihatannya ada yang masih relevan untuk diintegrasikan dengan tahapan-tahapan tertentu. Ya. Didalami kembali, ditambah nilai anti korupsinya. Saya kira itu catatan dari penguji. Baik Ibu Mentor, karena waktu kita sudah habis, saya tidak kembalikan lagi kepada Ibu Mentor untuk memberi penjelasan tambahan. Makasih banyak sekali lagi Pak Penguji, makasih banyak Ibu Mentor, makasih banyak Ibu Lili. Kita akhiri sesi ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih Pak ya, Syawapati serta Ibu Haji Hartini sudah menyempatkan waktunya untuk yang saya hormati Pak Ismes HMM. Baiklah, silakan Ibu Lili matikan rekodnya. Yang semuanya rekan-rekan panitia penyelenggara